Ah, halo, selamat datang. Kita sudah di video keempat. Kalau yang kemarin saya nggak punya mic, nggak ada mic ya, nggak ada mic sama headset. Sekarang saya lagi buat headset, uh, jadi saya bisa sambil ngomong, sambil nerangkan, sambil bikin program. Sedikit review di video pertama, kedua, ketiga. Video pertama kita fokus pembuatan menu utama, menu-menu utama yang di sini. Video kedua pembuatan note buku ini, pembuatan note, kemudian kita masukkan dalam model buku. Di video terakhir, video ketiga, saya bikin sebuah database buku yang berisi objek dari model. Kemudian saya bikin sebuah controller buku yang dengan parameter, ada dua parameter, yaitu model bukunya dan view bukunya. Ada dua parameter, kemudian gunanya controller ini nyambungkan model dengan view. Ini nanti diakses di menu utamanya. Nah, jadi saya kelewatan, saya bikin juga menu view buku. Ini untuk cetak buku semuanya, ini untuk insert buku. Di sini sengaja saya tidak memberikan parameter untuk view, sengaja, jadi parameternya ada di dalam fungsi-fungsinya yang nanti didapatkan dari database, dari file database ini. Contoh misalkan view buku, public controller buku ini, ya ini view all book, ini hanya memanggil cetak all buku. Dalam parameternya di sini memanggil model buku. Books ini dapat dari mana? Ini dapatnya dari data buku, dari model ini, parameternya ini. Ini nanti dideklarasikan di main program. Pada main program, controller buku, parameternya dari database. Boleh dibikin objek di sini, boleh, tapi saya saya memilih ini jadikan suatu file tersendiri. Nanti kalau teman-teman nanti menggunakan model GUI ya, model graphic user interface, ini nanti harusnya bernilai statik biar datanya nggak hilang, karena kita belum punya database. Kemudian view buku diambil dari objek buku. Nih. Jadi nanti akan ada banyak control di sini, harusnya akan ada banyak view. Sebenarnya opsi yang lain, viewnya boleh kita tempatkan di line objeknya atau ditempatkan di static seperti buku, itu boleh juga. Tapi saya sengaja bikin dua, yang booksnya, yang modelnya saya bikin static di sini, di database. Untuk viewnya saya bikin objek yang biasa kita bikin seperti ini. Oke, tujuan dari model keempat ini, di video keempat, yaitu untuk melengkapi. Jika kemarin hanya tambah buku, daftar buku, sekarang kita masuk update stok. Untuk update stok, saya belum punya sebuah fungsi pada notice ini untuk tugasnya untuk update. Oh, ini sudah punya update stok di sini dengan parameter new stock di note. Kemudian di model saya belum punya. Jadi saya tidak menggunakan, saya tidak butuh, sebelum update stok. Tadi saya ingat update stok ya, di main update stok. Untuk update stok buku, maka saya harus melakukan pencarian terhadap judul buku. Nah, berarti ini nggak bisa dikerjakan dulu, saya harus mencari judul buku yang sesuai. Nah, ini saya punya sebuah pencarian. Nah, untuk memudahkan saya dalam pembuatan program, saya butuh data statik untuk bukunya. Jadi kalau nyoba-nyobanya langsung datanya ada. Kalau di video kedua,
inputannya harus by system. Nah, saya pengen punya sebuah data statik. Kita boleh tempatkan di sini atau boleh kita tempatkan di database, itu boleh nanti kita panggil. Saya lebih memilih di sini aja biar nggak terlalu bolak-balik. Static void insert static buku, saya tulis seperti ini, kemudian langsung ya, karena ini sifatnya statik, jadi saya langsung tulis all model books titik insert. Tinggal dimasukkan judulnya, judul yang saya inginkan buku 1, misalkan nama pengarangnya Andrea Hirata. Ini buku beneran aja, Laskar Pelangi. Saya punya 2 buku sebagai contoh. Lord of the Ring, penciptanya saya nggak tahu, jadi saya tulis unknown. Gimana tulisannya? Tidak tahu, gini aja. Karena ini bentuknya fungsi, saya panggil di sini. Apa nama fungsinya? Saya lupa. Nama fungsinya insert static book. Saya coba ketika saya running. Ini kenapa nggak mau running? Oke, seharusnya ketika saya masuk dalam manajemen buku, kemudian atau ada problem. Nah, manajemen buku, kemudian saya masuk cetak daftar buku, seharusnya muncul. Nah, ini Andrea Hirata sama Lutring, pengarang bukunya tidak tahu, satunya Andrea Hirata. Agak kurang bagus tampilannya. Saya stop semuanya. Saya perbaiki, berarti kalau mau perbaiki view buku di sini. Nah, ini view buku sengaja saya bikin seperti ini. Karena nantinya kalau teman-teman bekerja dengan graphic user interface ataupun website, return ini yang dibutuhkan nanti. Ini saya kasih tanda biar nggak berantakan tampilannya. Pemisah. Oke, kita sudah bikin data statik. Sekarang kita bikin model untuk update buku. Model buku insert public update. Ini kenapa warnanya hitam? Karena pada waktu pengambilan data view book, saya tidak langsung ambil view book, tapi saya langsung mengambil books. Jadi kenapa ini jadi warnanya hitam? Jadi lebih bagus ini kalau ini, karena saya private. Kalau saya public, belum pelajarannya ya. Kalau benernya kalau saya private ini nggak akan bisa diakses. Jadi alangkah baiknya kalau view books yang ada di controller. Nah, ini saya mengambil bukan books tapi view books, dengan hasilnya pasti sama. Nah, kita
coba sebelum jalan tadi karena ada yang berubah. Satu, cetak daftar semua buku. Nah, sudah sama. Oke, saya stop. Kita lanjutin lagi. Saya lanjutin lagi untuk model buku. Model buku sekarang sudah jadi warnanya biru, artinya dipakai kode ini. Public update, public void, update stock. New stock. Saya punya new stock. Kemudian tadi karena update belum bisa digunakan, maka saya harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Ini saya kosongin dulu. Saya harus melakukan pencarian dulu. Pencarian untuk menu yang pencarian buku. Jadi ada dua pilihan di sini. Ada dua pilihan. Saya bisa return by index atau saya bisa punya return by object. Jadi ada return index atau return object. Untuk sekarang saya pilih return object. Return object. Berarti di model buku saya harus melakukan search book. Dengan returnnya, berarti kalau returnnya saya pilih notebook karena bentuknya objek. Parameter yang saya inginkan di sini adalah string judul. Jadi searchingnya by judul. Searchingnya by judul. Jadi saya harus bikin note buku sama dengan 0. Saya tulis 0. Di sini saya return kan dulu buku. Nah, setelah return buku, kemudian kita melakukan searching. For integer ya. Integer sama dengan 0. Kurang dari. Nah, apa data yang kita panggil? Data yang panggil kita panggil adalah books di sini. Books.size plus. Karena ini bentuknya string ya, jadi saya harus melakukan pencarian if judul dot equalsnya terhadap books dot get ke yang apa, yang judul buku. Jika ada yang sama, maka booknya kita gantikan dengan objek buku, kita isikan dengan objek books pada get index yang ke jika ada yang sama. Nah, ini di return, di model buku di return. Model sudah jadi. Dengan asumsi ini betul, kita bisa cek. Jadi daripada kita berasumsi, lebih baik kita tes sebelum kita masuk ke fungsi-fungsi yang lain. Oke, untuk tes saya bikin sebuah model buku tes objek. New model buku tes objek. Sorry, kan sudah ada. Saya rasa saya nggak perlu
bikin objek lagi karena objek modelnya sudah saya punya. Saya tinggal mengakses nih all model books. Saya mau tes all model books, searching buku dengan judul yang tadi saya masukkan, Laskar Pelangi. Ini bentuknya return. Jadi saya bisa masukkan ini pada sistem Outprint langsung. Jadi pilihannya null atau dia punya apa itu namanya, pointer. Kalau ketemu bentuknya ada pointernya, tapi kalau nggak ketemu namanya null. Ini Laskar Pelangi. Kenapa nggak ada padahal tadi ada? Karena fungsinya saya belum buka. Statik. Seharusnya kalau nggak ada dan memang nggak ada, jawabannya nol, dan kalau ada harusnya muncul seperti ini, pointernya di sini, alamatnya. Oke, berhasil. Ini sudah berhasil, berarti kita sudah nggak perlu ini. Kita aktifkan lagi. Oke. Langkah selanjutnya setelah kita bikin model buku untuk search book, pencarian buku ya, kita masukkan dalam view. Kita bikin view dulu untuk public void. Saya samakan dengan di atas cetak buku, tapi hanya satu. Kalau di sini cetak all buku. Kalau di sini hanya satu, maka saya butuh sebuah parameternya not buku. Sistem Outprint. Saya langsung masuk di sini, kode buku, judul buku, pengarang. Ini saya ganti, jadi sekarang tulisannya buku. Ini di view, dicetak bukunya, kemudian kita masuk di controller untuk insert buku. Sudah view all book, view buku. Nah, kita menggabungkan antara view buku, cetak buku dengan parameternya not bukunya kita masukin di sini untuk melakukan cek if model buku search book. Di sini search booknya ada parameternya. Parameter yang saya gunakan di sini adalah inputan. Berarti di view book di sini saya harus melakukan inputan masukkan judul buku. Saya butuh scanner. Iya benar, scanner input. System.in. Kemudian
kemudian saya memanggil. Berarti ini nggak perlu parameter, sorry. Ini input nanti akan memanggil model. Berarti yang saya butuhkan di sini model buku seperti ini. Saya butuh model buku. Kenapa? Nah, saya butuh model buku seperti ini. Kemudian model buku search book di sini input yang saya masukkan. Kok input? Judulnya dimasukkan di sini. Kemudian saya cukup tinggal masuk notebook buku sama dengan model buku search book. Nah, harusnya seperti ini. Dikasih pengujian if buku tidak sama dengan 0, maka kegiatannya ini. Atau kalau jika gini, buku tidak sama dengan 0, else berarti seharusnya dia 0. Ini view book, tinggal memanggil model buku harusnya tinggal manggil model buku gini aja. Ini model buku di sini. Nanti algoritma untuk view booknya yang akan mencari controller public void insert view buku. Oke, kita sekarang mencoba untuk langsung ke main program untuk tahu bukunya, untuk diimplementasikan. Kontrol buku view buku. Kita coba. Data yang dimasukkan tadi ada Laskar Pelangi sama Harry Potter Lord of the Ring, maaf. Jadi seharusnya nggak ada masalah. Coba aja. Data buku nomor 6, pencarian buku. Pencarian buku, masukkan judul. Ini harusnya bukan print learn tapi print aja. Laskar Pelangi, kode buku 0, judul buku, pengarahnya Andrea Hirata. Langsung masuk ke menu utama. Jika kita melakukan pencarian buku, saya tulis keluarga Cemara. Keluarga Cemara data buku tidak ada dan kembali langsung. Jadi saya bilang ini sudah selesai digunakan untuk view book. Kemudian kita masukin update stok buku. Dino tadi sudah ada, tinggal di model buku. Ini kita isi new stock. Kita tinggal manggil model buku yang ada di sini. Kita membuat codingnya sekarang update stock.
kita melakukan pencarian selain new stock, update stock, kita juga harus melakukan pencarian terhadap judul. Jadi inputannya ada dua pada model buku. Saya stop dulu, belum saya stop. Oke, pertama dilakukan pencarian. Jadi saya search book sama dengan judul. Notebook, buku sama dengan search book judul. Saya tulis seperti ini biar tidak ada bug, biar nanti urusannya controller yang ngurusi. Jadi dianggap di sini akan ada tidak boleh nol isinya. Maka seperti ini, buku, kita sudah punya buku, kemudian kita mau update bukunya. Kita tinggal absen buku dot update stock sama dengan new stock. Nah, ini ceritanya ambil objek buku dari proses searching, kemudian objek bukunya dilakukan update stock dari new stocknya parameter model buku. Kemudian kita bikin view-nya. Pada view book kita seharusnya punya ada dua parameter, update stok buku. Parameternya tetap ini ya. Yang kita perlukan dua input dan scanner. Yang pertama judul buku, yang kedua stok buku. Stok buku baru. New stock. New stock di sini next int. Setelah update stok, kemudian kita memanggil model buku .update stock. Parameter pertama yaitu new stock. Parameter kedua adalah string judul. Ini sudah selesai. Untuk view-nya kita masukkan dalam controller. Kita bikin void yang namanya update buku. Tinggal manggil view buku update stock buku. Parameter yang saya masukin cukup hanya model buku. Kita panggil di view, di main, update nya buku stop. Saya nggak melakukan testing terlebih dahulu, saya langsung tulis control buku update buku. Harusnya update stok buku, sorry. Controller view sama controller nggak ada hubungan, berarti saya cukup ada di main. View stok buku. Testing ulang. Manajemen buku, data dianggap sudah ada. Kemudian saya update stok buku, poin nomor 3, update stok buku. Judul bukunya Laskar Pelangi, stok baru 3. Kemudian saya cetak daftar buku. Stoknya belum saya tambahkan di sini. Stoknya saya belum tambahkan, jadi saya stop dulu.
kemudian di view book saya lupa untuk menampilkan stok buku. Oke. Oke, sorry, saya coba manajemen buku, kemudian update stok buku, saya masukkan Laskar Pelangi, stoknya ada 3. Cetak buku, stoknya sudah 3. Saya coba namakan Lord of the Ring, update stok, judul bukunya Lord of the Ring 1. Nah, ini saya pikir programnya masih akan ada permasalahan ketika saya mau update buku tapi yang saya masukkan pohon cemara. Nah, benar ada bug. Kenapa kan ada bug? Karena kalau tidak ada buku, belum ada handling yang saya gunakan di sini, tidak ada penanganan error. Jadi seharusnya dikontrol buku di sini, dikontrol book di sini ada semacam pengujian. Jika model buku yang saya berikan ini ada isinya, dieksekusi view booknya. Tapi kalau nggak ada, maka jangan dieksekusi. Jadi kita bisa berikan sebuah handling. Nah, kalau seperti ini, kalau kita ngecek di sini, maka akan kerja 2 kali programnya. Tapi sebetulnya seharusnya ngeceknya di sini. Jadi inputannya dikembalikan di sini dulu. Jadi kalau di website ada requestnya dulu, kemudian requestnya akan dicari di sini. Jadi di sini ada parameternya. Nanti ada request, kemudian requestnya akan dieksekusi oleh controllernya nanti responnya seperti apa. Kalau ada datanya, maka akan dieksekusi. Kalau nggak ada datanya, maka nggak dieksekusi. Dicek dulu berarti. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan menangani hal tersebut. Di pertemuan berikutnya akan kita tangani hal tersebut. Jadi sementara kita develop dulu semuanya. Nanti akan ada perubahan. Jadi saya pikir kalau yang pertama tadi yang di view book ini ada handlingnya di sini ya. Ini seharusnya tidak di sini. Jadi biarkan controller yang mengurusi. Ini di sini view yang mengurusi logiknya. Nanti kita akan tambahkan di model-model berikutnya. Jadi dari menu-menu yang belum muncul, masih ada delete yang sudah kalian tahu, dan untuk update data buku sama delete saya pikir teman-teman akan bisa mengerjakan karena sudah saya contohkan tadi. Tinggal hanya 2 menu ini, update sama delete. Update data buku berarti secara keseluruhan kecuali stok.
Untuk delete buku, eh tinggal tinggal manggil proses remove aja. Remove. Oke, sekian video video keempat, berarti video keempat. Silakan diimplementasikan. Terima kasih.